di mana membahas tentang yang pertama di sini dzammul hasad wa ma warada fihi, celaan terhadap iri hati dan riwayat yang berkaitan dengannya. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa taqaddama al-kalamu alaihi. Pembahasan terkait biografinya telah dibahas di pertemuan yang terdahulu. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tahasadu. Nah, dalam wazan ilmu sorof, kalau bentuk kata kerja dengan wazan tafa'ala, ya, tafa'ala itu maknanya adalah muqabalah. Artinya muqabalah itu ada dua pihak. Ada dua pihak. Nah, sehingga di sini diterjemahkan adalah la tahasadu. Huruf lam di sini lam nahi, larangan, ya, jangan. Ya, jangan. Jangan di sini haram. Bukan larangan yang makruh, tapi larangan yang haram. Tahasadu tadi ada dua pihak, sehingga kita terjemahkan janganlah, ya, kata Nabi SAW dalam sabda beliau, janganlah kalian saling iri hati. Tahasadu dari kata hasad. Hasad artinya iri hati. Abu Hilal al-Askari, sahib kitab Al-Furuq Al-Lugawiyah, beliau menyebutkan ada istilah hasad, ada juga istilah hikid, hikdun. Ya. Kalau hasad, iri hatinya itu kepada orang yang ia kenal, dan umumnya seperti itu. Ya. Kalau orang tidak saling kenal, ya dia gak peduli. Tapi kalau saling kenal itulah, kalau orang yang dia kenal itu dapat nikmat lebih, dia tidak suka, itu namanya hasad. Dia berharap agar nikmatnya hilang. Nah, ini kalau saling kenal namanya hasad. Tapi ada yang lebih buruk lagi dari hasad. Menurut ahlul lughah, itu disebut hikdun. Hikdun itu selain orang yang dia kenal dia iri hati, bahkan kepada orang yang dia tidak kenal, itu pun dia iri hati. Itu namanya hikdun. Dua-duanya sifat yang sangat buruk. Menandakan hati orang itu kotor. Menandakan keimanannya lemah. Menandakan masih ada hubbud dunia. Dan seterusnya. Makanya Nabi melarang, ya. La tahasadu, janganlah kalian saling iri hati. Aslu bita'ain. Asal kalimat ini sebenarnya ada dua huruf ta. Asalnya itu la tatahasadu. Akan tetapi ya dalam ilmu bahasa gak apa-apa dihilangkan tanya untuk ringan dibaca. Makanya disebut di sini hudzifat ihdahuma takhfifa. Dihapus salah satu huruf tanya agar mudah dan ringan dibaca. Sah-sah saja dalam ilmu sorof, ya. Kalau kita memperdalam ilmu sorof, bab seperti itu hal yang biasa. Seperti di surat Al-Qadar itu, ya, tanazzalul malaikatu warruh. Itu harusnya tatanazzalu. Maknanya apa? Istimrar. Terus menerus turun malaikat. Aslu bita'ain hudzifat ihdahuma takhfifan wa kadza ma ba'dahu. Ya, dan seterusnya sama, ya.
wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru, semuanya itu ada ta yang dihapus satu. Asalnya itu wala tatanajashu, wala tatabaghadu, wala tatadabaru. Ada catatan terkait masalah hasud. Ini sebenarnya magholahnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Magholah ini ucapannya Sayyidina Ali kemudian diukir di pedangnya Imam Husain alaihissalam. Kemudian masa berikutnya ditulis dalam sebuah kitab menggunakan tinta emas. Kitab daripada Ja'far bin Yahya Al-Barmaki. Ya, dikatakan wa wujida fi kitabin li Ja'far bin Yahya arba'atu astur maktubah bin zahab. Isinya adalah, ya, disebut di situ ditemukan sebuah kitab milik Ja'far bin Yahya Barmaki. Ya, dugaan saya ini Barmaki karena di kitab gak ditulis keterangannya. Tapi saya punya prasangka ini yang dimaksud Ja'far bin Yahya Barmaki, seorang politikus menteri di masa Daulah Abbasiyah yang hidup semasa dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ditemukan sebuah buku milik Ja'far bin Yahya Barmaki, ada 4 baris yang ditulis dengan tinta emas. Yang pertama adalah ar-rizqu maksum, rizki telah dibagi oleh Allah. Itu baris yang pertama. Baris yang kedua, al-harisu mahrum, orang yang tamak diharamkan kenikmatan. Yang ketiga, al-bakhilu mazmum, orang yang kikir dihinakan. Dan yang keempat, al-hasud magmum, orang yang iri hati, magmum, hidupnya selalu dalam kesumpekan. Magmum. Nah, ini magholahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Termuat di dalam kitab Ja'far bin Yahya Barmaki. Kemudian terukir di pedangnya Imam Husain dalam satu riwayat. Nah, sifat ini disebutkan termasuk sifat yang tergolong dosa besar. Minal kabairi. Makanya dimasukkan di dalam daftar dosa-dosa besar oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909 Hijriah di dalam kitab Az-Zawazir an Iktirafil Kabair. Jadi dia dosa besar. Orang yang punya iri hati itu sedang melakukan dosa besar. Minal kabair. Juga disebut oleh Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, di dalam kitab beliau berjudul juga Al-Kabair, ya, kumpulan dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Mereka yang iri hati kepada orang lain itu sebenarnya mereka memprotes anugerah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Karena kenikmatan itu ataupun rezeki ataupun segala sesuatu dari karunia Allah itu hakikatnya pemberian dari Allah. Nah, jika ada orang iri hati seakan-akan dia memprotes itu. Padahal kalau dipikirkan, yang pertama orang tersebut yang diberikan nikmat yang lebih atau mendapatkan kesuksesan, dia sendiri tidak ikut bantu. Dia tidak membantu orang tersebut hingga mendapatkan nikmat tersebut. Terus kenapa dia harus marah? Yang kedua, orang lain mendapatkan nikmat yang lebih tidak merugikan dirinya. Nah, sehingga ini kalau kita pikirkan orang-orang yang punya penyakit iri hati ini itu sakit jiwa. Sakit jiwa, jiwanya ini sakit. Orang lain dapat nikmat, dia tidak bantu, tidak ada andil, kemudian orang lain diberikan kenikmatan lebih, dia marah. Dia dengki. Padahal dia tidak ada andil di situ.
kemudian orang lain mendapatkan nikmat lebih, dia sendiri tidak rugi. Nah, makanya ini termasuk dosa yang sangat besar, al-hasad, ya. Nah, sehingga di dalam Al-Quran itu disebutkan dibarengkan dengan berlindung dari syaitan, yaitu berlindung daripada hasidin idza hasad, min syarri hasidin idza hasad, berlindung dari keburukan orang yang iri hati apabila ia iri hati. Sebelumnya kan pelindungan dari dukun, perlindungan dari syaitan, dari kejahatan malam, dibarengkan oleh Allah dengan keburukan dari penyakit iri hati. Itu menunjukkan begitu buruknya penyakit tersebut. Makanya para ulama mengajarkan doa. Kita kalau minta perlindungan iri hati juga minta bukan hanya kepada orang yang iri hati, kepada diri kita juga, takut ada iri juga dalam hati kita. Makanya setiap hari juga kita berdoa, semoga Allah Ta'ala menjaga daripada keburukan diri kita. Ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung padamu dari keburukan diriku. Jadi diri kita ini juga masih ada potensi jahat. Jangan merasa aman dengan diri kita. Maka setiap hari kita harus mengoreksi, memeriksa, memperbaiki hati kita, dan juga meminta kepada Allah agar Allah Ta'ala menjaga hati kita jangan sampai terkena penyakit al-hasad, penyakit iri hati. Nah, orang yang biasanya dihasuti, biasanya satu profesi, ya, pengusaha dengan pengusaha, ulama dengan ulama juga gak aman dari sifat iri hati. Makanya Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi menulis dalam kitab Talbisu Iblis yang lahir tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, ada bab khusus di mana bab syaitan membuat para ulama ini bertengkar karena sebab hasad. Dalam kitab Talbisu Iblis. Tidak semua, ya, oknum. Karena yang namanya hati, selama kita hidup, jangan merasa aman. Setiap detiknya dia berubah. Makanya dinamakan innama sumiyal qalbu litakhallubihi. Dinamakan hati dengan hati karena cepat berubah. Innama sumiyal qalbu litakhallubihi. Dinamakan hati karena setiap waktu dia berubah. Nah, biasanya satu profesi. Yang pengusaha dengan pengusaha, yang ulama dengan ulama, ya, yang pedagang dengan pedagang, begitu. Jarang kalau dia berbeda. Dan biasanya saling kenal tadi. Saling kenal itu biasanya potensi iri hati itu ada. Al-hasad, ya. Nah, kalau tidak kenal, kemudian kita iri hati kepada orang yang kita tidak kenal, itu lebih parah lagi. Pasti dia kena dua penyakit itu. Iri hati kepada orang yang dia kenal dan juga orang yang tidak kenal. Kalau orang yang tidak dia kenal saja dia iri hati, apalagi sama orang yang dia kenal. Nama penyakitnya hikdun. Nama penyakitnya hikdun, ya. Nah, disebutkan oleh para ulama, kullu dhi ni'matin mahsud. Setiap orang yang diberikan nikmat dihasuti. Maka siapa yang dapat nikmat jangan pamer-pamer. Sekarang tren ada nikmat sedikit dipamer media sosial, ya. Niatnya buat pamer, biar bangga-bangga. Ini dia sudah haram. Kenapa? Karena iftikhar. Sudah membangga-banggakan diri, membangga-banggakan harta yang dia punya, dia pamerkan. Niatnya juga niat pamer. Nah, seperti ini nanti akan memunculkan mahsud. Dia akan dihasuti. Karena kullu dhi ni'matin mahsud. Setiap kenikmatan dihasuti. Makanya Nabi perintahkan kepada kita, kalau ada nikmat disembunyikan, jangan pamer. Ya. Ada nikmat lebih disembunyikan. Kecuali nikmat yang memang nggak bisa disembunyikan. Tapi kalau yang bisa disembunyikan, disembunyikan. Gitu. Bukan berarti dia menutup diri agar nanti orang tidak tahu dia ini kaya, dia ini mampu. Gak, itu potensi menutup diri agar tidak ada orang yang iri hati. Maksud,
kullu dzi ni'matin mahsud. Nah, sehingga apa? Dia sembunyikan kenikmatan itu, kemudian dengan kenikmatan itu dia berbagi, ya, itu jadi bagus. Ya. Karena dia punya kelebihan, dia yang tahu hartanya berapa sekian. Secara diam-diam dia membantu orang, bagus. Jadi bukan menyembunyikan nikmat, kemudian tidak membantu orang, masuknya ke bab bukhlun, kikir. Taib. Nah, di sini Nabi menginstruksikan kalau kalian dapat nikmat, sembunyikan. Kenapa? Menutup potensi memunculkan orang-orang yang iri hati kepadanya. Kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang diberi nikmat dihasuti. Kemudian yang punya penyakit hasad, sangat disayangkan semua kebaikan yang dia lakukan, pahalanya terhapus. Iyakum wal hasad, fa innahu ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kalian dengan sifat iri hati, karena dia memakan semua kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Habis semua amal ibadahnya, pahala-pahalanya habis. Sholat 5 waktunya pahalanya habis, puasanya pahalanya juga tidak ada, zakatnya, sedekahnya, selama ada penyakit itu di hati. Nah, orang yang membawa penyakit ini, penyakit iri hati, terharamkan masuk ke dalam surga. Kenapa? Kalau dia meninggal masih ada penyakit hati tersebut, termasuk penyakit hati yang lainnya. Karena penghuni surga itu syarat wajib seseorang itu digolongkan sebagai penghuni surga adalah orang yang hatinya bersih. Nah, orang yang hatinya ada penyakit hasad itu menandakan hatinya kotor. Selama hatinya kotor dan dia meninggal membawa ini penyakit, dikhawatirkan terharamkan masuk ke dalam surga. Makanya ciri-ciri penghuni surga Allah nyatakan apa? Di dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwana ala sururim mutaqabilin. Kami cabut segala penyakit di dalam hati mereka. Siapa mereka ini? Penghuni surga. Jadi sebelum masuk ke dalam surga, ini kata para ulama, Allah sudah cabut di dunia ini penyakit hati mereka. Hakikatnya. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang itu berada di surga sedangkan dalam hatinya membawa kotoran. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Ya, kami cabut dalam dada-dada mereka dari penyakit ghil. Ghil di sini terjemahannya dendam. Tapi para ulama memperluas maknanya, bukan hanya dendam, segala penyakit hati termasuk. Karena penghuni surga tidak ada penyakit hati. Di antaranya adalah al-hasad. Ikhwana ala sururim mutaqabilin. Mereka nanti di dalam surga menjadi seperti saudara, saling cinta, saling kasih, gak ada permusuhan. Kenapa? Hatinya sudah bersih. Duduk di atas singgasana, saling berhadap-hadapan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allah nyatakan yang selamat di akhirat, ringkas daripada terjemahannya, adalah orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, membawa hati yang selamat. Jadi kesempatan kita masih hidup, ya jangan hanya fokus masalah zohir saja. Ya, masalah zohir itu ya sholat, itu ibadah zohir kata ulama, puasa. Tapi ada ibadah yang tatkala pentingnya, yaitu ibadah batin, memperhatikan hati. Harus dibersihkan, harus disucikan, sehingga meninggal dunia tidak membawa dosa batin. Kata Sayyidina Ali alaihissalam, dosa batin lebih besar dari dosa zohir. Itu maqalah beliau dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin. Beliau mengatakan demikian. Dosa batin lebih besar daripada dosa zohir. Nah, sekarang bagaimana kalau kita, na'udzubillah min dzalik, ya, terkena penyakit tersebut? Al-Habib Abdul Al-Haddad
Beliau menyatakan dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ada 3 obat untuk menghilangkan iri hati. 3 obat. Yang pertama, sering memuji kepada orang yang sedang kita iri hati kepada orang tersebut. Jadi misal kita ada iri kepada si fulan. Kalau ngobrol puji dia, Masya Allah fulan itu baik. Padahal di hati ini ada iri hati. Itu cara obat untuk menghilangkan iri hati. Muji dia. Tapi muji yang sesuai kenyataan. Gak boleh memuji orang yang tidak ada sifatnya. Itu sudah masuk kepada kedustaan. Ya, berbohong. Muji sesuai dengan kenyataan. Biasakan memuji orang yang sedang kita iri hati. Si fulan, Masya Allah baik, si fulan begini, dan seterusnya. Memang awal-awal ya masih tetap. Tapi kalau terus-menerus kita lakukan, insya Allah kedengkian itu sedikit demi sedikit akan hilang. Yang kedua, menolong orang yang kita sedang iri hati. Jadi orang yang sedang kita iri hati, kita banyak menolong. Dia melakukan sesuatu, kita musa'adah, ya, menolong dia, membantu dia. Dan itu terus dilakukan istimrar. Tidak bisa sekali 2 kali. Terus begitu. Bersama tadi memuji dia di hadapan orang, kita puji dia, kita sanjung dia. Kemudian menolong dia. Nah, yang ketiga, mendoakan dia dengan kebaikan. Gak ada yang tahu nih. Setiap kali sholat 5 waktu kita doakan orang yang sedang kita iri hati. Ya Allah, tambahkan dia sukses. Ya, berikanlah dia agar jaya, dia berhasil begitu. Jangan lupa juga kalau masih ada iri hati, berdoa juga agar Allah hilangkan iri hati itu di hati kita. Yang membuat orang ini menjadi jahat. Ini iri hati ini nanti apa? Nanti ada kisah di sini ya, riwayat. Orang yang pendengki itu sebenarnya itu adalah iblis sudah masuk kepada dirinya. Nanti riwayatnya ada nih. Nah, sehingga kalau orang tidak mau melawan penyakit iri hati ini yang ada di hatinya, dia memelihara, dia biarkan tanpa ada menghilangkan, maka khawatir ini penyakit akan sangat sulit dilepas. Bisa bawa sampai mati, nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya harus dilawan, jangan dipelihara. Nah, orang yang baik bukan berarti orang yang terbebas dari bisikan-bisikan yang tidak baik dalam hati. Kita manusia, siapapun dia, potensi bisikan-bisikan jahat itu ada. Tapi orang yang baik, dia tidak mengiyakan itu. Dia harus melawan sifat-sifat buruk itu. Nah, orang yang menjadi jahat, dia tidak ada perlawanan. Bahkan dia mengiyakan sifat itu. Akhirnya menjadi orang yang al-hasid. Ya, orang pendengki. Jadi itu 3 obat yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad ya, dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Wal ma'na la yahsudu ba'dukum ba'da fa innal hasada haramun minal kabairi. Maknanya bahwa jangan ya, la yahsud, sebagian dari kalian menghasut kepada sebagian lainnya. Sesungguhnya hasad itu adalah haram minal kabairi. Ada musannif yaqul. Tadi saya katakan di awal, sifat al-hasad termasuk minal kabair. Termasuk dosa yang besar. Bahkan di sini ada nukilan daripada Imam Qurtubi, ya, Imam Qurtubi ulama Spanyol. Nah, beliau ini kelahiran abad 6 Hijriah, wafat 670. Ya, seorang ulama dari Andalus. Dulu Spanyol itu hebat-hebat ulama-ulamanya. Ulama-ulamanya Masya Allah. Dari tafsir, dari hadis, dari fikih, ada semuanya. Dari sastra, bahkan dari kedokteran tuh. Ya, ada kitab Tabaqatul Atibba. Ya. Tabaqatul Atibba karangan Syekh Ibnul Juljul. Di situ menjelaskan para dokter yang ada di masa tersebut. Khususnya di Andalus itu banyak melahirkan dokter-dokter hebat yang punya pengaruh terhadap peradaban ilmu kedokteran di dunia ini. Itu kitab Tabaqatul Atibba, ya, Syekh Ibnu Juljul namanya. Imam Qurtubi Spanyol. Ada juga Ibnu Hazm
Abdul Qasim Al-Suhaili, bahkan Ibnu Arabi Muhyiddin, ya, Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar, itu lahirnya di Spanyol. Ya, tapi kebanyakan mereka itu masih keturunan dari bangsa Arab karena hijrah ke situ. Bukan Spanyol Eropa asli, bukan. Itu dulu wilayahnya Eropa belum ada. Islam dulu hadir di situ, membangun peradaban di situ. Karena Eropa itu nomaden, bangsa Eropa masih berpindah-pindah tempat, gak ada lokasi tertentu yang mereka tempati. Sedangkan kaum muslimin pada waktu itu sudah punya peradaban, sudah ada pemerintahan, sudah ada kerajaan, khilafah, sudah ada pendidikan, kedokteran, dan ilmu-ilmu lainnya, geografi, ilmu astronomi, ilmu tentang hewan, itu semua dari ulama-ulama kaum muslimin. Nah, kata Imam Qurtubi di sini, wal hasadu awwalu dzanbin usiyallahu bihi fis sama', dan sifat iri hati itu adalah awal dosa di mana Allah dimaksiatkan di langit. Dan sifat iri hati wa awwalu dzanbin usiya bihi fil ard adalah satu dosa yang pertama kali dilakukan di bumi. Fa amma fis sama'i fa hasadu iblisa li Adam. Maka adapun di langit, yaitu iri hatinya iblis kepada Nabi Adam. Nah, di langit, iblis tinggalnya di langit. Malaikat tinggalnya di langit. Arwah para nabi adanya di langit. Nah, iblis di langit sudah iri hati kepada Nabi Adam. Wa amma fil ardi, adapun di bumi ini, maksiat pertama yang dilakukan di bumi ini adalah fahasadu Qabil li Habil faqatalah, yaitu iri hatinya Qabil kepada Habil, bahkan sampai membunuhnya. Asalnya adalah hasad. Ya, Al-Imam Hasan Al-Basri wal Imam Al-Haddad bahkan menyatakan usulus syarr, ada pokok-pokok keburukan, induk-induk keburukan. Di antaranya al-kibru, kesombongan. Dan beliau sebut juga al-hasadu, kedengkian atau iri hati. Fa innal hasad harab minal kabair wa huwa tamanni zawali ni'matil ghair. Apa itu hasad? Yaitu tamanni itu berangan-angan hilangnya nikmat yang dimiliki orang lain. Jadi dia duduk begini sambil menghayal, semoga ini bulan dia suksesnya ini biar hilang, nikmatnya ini biar hilang. Hanya sekedar tamanni, itu sudah hasad. Belum bertindak, masih angan-angan, ya itu hasad. Tamanni ya, wa huwa tamanniu zawali ni'matil ghair. Berangan-angan agar hilang nikmat yang dimiliki orang lain. Itu namanya al-hasad. Sawa tamanna intiqalaha ilaihi amla. Sama, dia berangan-angan agar nikmat itu pindah kepadanya. Ada orang punya rumah 3, dia berangan-angan, semoga ini nikmat ini saya punya nih, rumah 3. Ya. Itu hasad, tamanna. Atau nikmat itu tidak sampai kepadanya, juga hasad. Terrealisasi ataupun tidak, namanya hasad. Bisa bayangkan masih berupa angan-angan. Angan-angan, tamanni. Waqad tatabaqat al-malal. Kadang-kadang orang ketika iri hati itu akan terbawa juga satu penyakit. Sumpek, malal, bosan, gairah hidup jadi berkurang. Orang yang dia iri hati sukses, hatinya ini sakit, sumpek, bisa sampai sakit, demam, sakit kepala, semua. Al-malal itu artinya bosan, sumpek. Jadi kalau dalam ilmu psikis memang ini kena apa? Penyakit jiwa. Al-hasad itu termasuk penyakit jiwa. Wa tawafaqat ala dhammihi wa gubihi. Dan dia sama,
Yang sumpeknya, yang hatinya sakit ketika melihat orang itu mendapatkan nikmat, ya hinanya sama, buruknya sama dengan al-hasad. Jadi sumpeknya itu pun dianggap buruknya sama dengan hasadnya, karena dia sumpek sebab orang lain dapat nikmat. Hatinya sumpek, tidak suka, tidak senang karena melihat orang lain diberikan nikmat lebih. Nah, kata para ulama, hinanya, sumpeknya itu dengan keburukannya sama seperti hasadnya. Nah, naudzubillah min dzalik. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Wa jaa fi iddati akhbar wa athar, diriwayatkan dari beberapa riwayat, annahu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab, yaitu sifat iri hati memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Abdul Ibn Humaid dalam kitab Al-Muntakhab dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Wa warada annahu yufsidul imana kama yufsidus sabir al-asal. Dalam satu riwayat, sifat iri hati itu merusak keimanan. Yufsidul iman. Sebagaimana jadam. Jadam itu yang jamu pahit, as-sabir ya, bahasa Arab. Dia merusak madu. Jadi sifat iri hati merusak keimanan sebagaimana jadam merusak madu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi, ulama India, dalam kitab Kanzul Ummal. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Dailami dalam kitab Al-Musnad Firdaus dari sahabat bernama Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Wa qala ba'dhum laisa syai'un adar minal hasad. Sebagian ulama mengatakan tidak ada sesuatu sifat yang lebih buruk dan lebih berbahaya daripada iri hati. Yasilu bisababi ilal hasid khamsu uqubat. Orang yang iri hati itu dia mendapatkan 5 siksaan. Uqubat. Sampai dengan sebab iri hati itu kepada orang yang iri hati 5 uqubat, 5 hukuman. Yang pertama, ghammun la yanqati'u. Sumpah, sedih yang tidak ada putusnya, tidak ada habisnya. Jadi orang yang al-hasid ini, orang hasud ini sebenarnya dia hidupnya kasihan. Setiap hari susah. Ya, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Karena selalu dia berpikir kepada orang yang dia iri hati. Makanya ulama mengatakan itu sudah hukuman. Sudah diberikan azab itu. Ghammun la yanqati'. Kesumpakan dan kesedihan yang tidak pernah terputus. Itu yang pertama. Yang kedua, wa musibatun la yu'jaru 'alaiha. Dia hakikatnya ditimpa musibah. Orang yang iri hati itu sedang ditimpa musibah. Tapi musibah yang semacam ini tidak diberikan pahala. Sebaliknya musibah yang semacam ini, kena penyakit iri hati adalah dicatat semua perbuatannya itu dosa. Selama hatinya itu masih ada hasad. Perbuatan-perbuatan buruknya. Karena tidak mungkin hasad itu melahirkan perbuatan baik. Nanti akan muncul yang lainnya itu. Yang puncaknya sampai kemana? Membunuh. Yang standarnya ya menjelekkan. Menjelekkan, mencaci maki, ya, memprovokasi, dan seterusnya. Dia melahirkan semua sifat buruk. Nah itu musibah. Tapi musibahnya membawa dosa. Padahal musibah-musibah yang lainnya itu mendatangkan pahala. Wa basyiris sabirin, ya, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakadha. Yang ketiga, madzammah la yuhmadu biha. Menjadi hina. Tidak ada sifat-sifat baik
yang melekat pada dirinya. Semuanya perbuatan dia yang bersumber dari hasad adalah kehinaan. Yang keempat, wa yaskhatu alaihi rabbu. Selama ada penyakit iri hati di dalam hatinya, maka selama itu pun Allah Ta'ala murka kepadanya. Allah murka. Yaskhatu. Wa yaskhatu alaihi rabb. Dan yang kelima, yughlaqu anhu abwabu taufik. Dikunci baginya pintu-pintu taufik. Taufik itu khalqu qudrati ta'ah, yaitu kemampuan melaksanakan ketaatan. Orang hasad sulit melakukan ketaatan, sulit melakukan kebaikan. Ya. Kalau taufik saja terharamkan, apalagi yang lain. Taufik ini selain hidayah wal inayah wa taufik, kalau kita mintakan tiga. Ada hidayah, petunjuk, inayah, perlindungan Allah, taufik, yaitu diberikan kemampuan untuk taat. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam menyatakan, ajallu ma yanzilu minas sama at-taufiq wa ajallu ma yaz'adu minal ardi al-ikhlas. Paling mulianya sesuatu yang turun dari langit adalah at-taufiq. Paling mulianya sesuatu yang naik dari bumi ke langit adalah keikhlasan. Bahkan di doanya Fagil Mukaddam itu, Allahumma a'inna ala dini bidunya wala dunya bil amal wala amal bitaqwa wala taqwa bitaufiq. Jadi takwa itu, kata Fagil Mukaddam dalam doanya, ya Allah bantulah kami. Allahumma a'inna ala dini bidunya. Bantulah kami dengan dunia ini agar membantu agama kami. Wa ala dunya bil amal. Dan bantulah beramal dengan dunia ini. Wa alal amal bitaqwa. Bantulah dengan ketakwaan terhadap amal ini. Wa ala taqwa bitaufiq. Dan bantulah takwa ini dengan adanya taufik. Wa ala jami' dzalika bilutfik, ya. Al-mufdi ila ridha, al-munhi ila jannatik, al-mafhubi dzalika bin nazar ila wajhikal karim. Nah, jadi at-taufik dengan takwa gak bisa dipisah. At-taufik dengan amal soleh gak bisa dipisah. At-taufik dengan keikhlasan gak bisa dipisah. At-taufik dengan akhlak yang mulia gak bisa dipisah. Nah, orang yang hasad, kata ulama, yughlaqu anhu abwabu taufik. Seluruh pintu-pintu taufik dikunci oleh Allah. Dia gak dapat itu. At-taufik min Allah. Doa yang dibaca oleh para ulama juga, yaitu Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair, ya, wa'anahum alaihi waffiqna lil khair wa'inna alaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, wahai Zat yang telah memberikan taufik kepada orang yang baik sehingga mampu melakukan kebaikan dan menolong mereka di dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Berikanlah taufik itu kepada kami agar kami bisa melakukan kebaikan, dan bantulah kami untuk terus bisa melaksanakan kebaikan itu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya arhamar rahimin artinya yang paling penyayang. Zat yang paling penyayang. Wahakadha at-taufik penting. Sayangnya orang-orang yang al-hasad ini kena penyakit hasad, yughlaqu anhu abwabu taufik. Dikunci baginya, ditutup baginya pintu-pintu taufik. Wa qila inna Allah Ta'ala amara bil isti'adzati min syarril hasidi kama umira biha min syarri syaitan. Dikatakan oleh para ulama, ya, riwayat tadi itu riwayat dari Abu Lais Samarkandi, ya, yang 5 hukuman tadi. Ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Para ulama mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kita berlindung daripada keburukan iri hati, sebagaimana diperintahkan kita untuk berlindung dari keburukan syaitan. Itu ada di surat apa? Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu minta berlindung dari kejahatan malam. Kemudian minta perlindungan dari kejahatan wanita yang membacakan simpul-simpul. Ini maksudnya dukun, ya.
berlindung dari kejahatan syaitan, ditutup dengan berlindung dari kejahatan orang yang iri hati. Ini kalau sudah Allah nyatakan dalam bentuk firman di dalam Al-Quran, ini semuanya, ini kaidah ya, kaidah dalam tafsir. Semua keburukan yang ketika Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, semuanya dosa besar, gak ada dosa kecil. Semua keburukan yang disebutkan di dalam Al-Quran, semuanya adalah minal kabairi. Semuanya dosa-dosa besar. Gak ada dosa kecil. Minal kabairi. Nah, ini riwayat disebut oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, yang sanadnya kepada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, yang lahir 450, wafat 505 Hijriah. Baik. Di sini ada muhawarah baina iblis wa Fir'aun, ya. Yang terakhir nanti saya bacakan ini riwayat. Dikisahkan bahwa anna iblis ata baba Fir'aun. Nah, ini iblis silaturahmi ke Fir'aun. Faqara'ahu, ya. Iblis mendatangi Fir'aun lalu mengetok pintu rumahnya. Faqala Fir'aunu, lalu Fir'aun berkata, "Man hadha?" Siapa ini? Faqala iblisu ana. Walau kuntu ilahan ma jahiltani. Maka iblis mengatakan, saya. Jadi sudah saling kenal lah Fir'aun sama iblis. Makanya iblis mengatakan saya, dia sudah kenal. Kata iblis apa? Ya saya, anak. Seandainya saya Tuhan, tidak mungkin kamu tidak kenal saya. Faqala lahu Fir'aun, maka Fir'aun pun berkata kepada iblis, udkhul ya mal'un, ya. Silakan masuk wahai yang terlaknat. Padahal sama-sama dilaknat juga. Wa Fir'aun wa iblis sama. Ya. Allah Ta'ala sebut nama ataupun gelar Fir'aun itu bukan nama, itu laqab bimalik Misra. Julukan bagi Raja Mesir. Di masa itu julukannya namanya Fir'aun. Namanya Ramses. Semua yang sudah disebut namanya, kemudian diceritakan keburukannya, itu ahli neraka. Allah sebut siapa? Fir'aun. Oh sudah, pasti sudah itu ahli neraka. Tapi ada yang ceritanya jahat, biografinya awal tidak baik, tapi nama Allah tidak sebut. Seperti siapa? Imra'atu, istrinya gubernur Mesir, terkait kisah Nabi Yusuf. Allah tidak sebut nama. Hanya bilang imra'atun, seorang wanita, seorang wanita. Nah itu karena akhirnya tobat. Akhirnya bertobat. Terlepas ini istrinya Nabi Yusuf, khilaf ya. Ulama lain mengatakan para nabi istrinya harus dari awal sampai akhir baik. Gak boleh ada cacat dalam biografi. Ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama. Sehingga yang disebut Zulaikha itu tidak disebut di dalam Al-Quran, tapi disebut di dalam tafsir Al-Quran. Dan para ulama sebagian menolak bahwa beliau sebagai istrinya Nabi Yusuf. Karena seorang nabi istrinya pilihan. Sejak dari awal dia besar di dalam penjagaan Allah. Ini istri para nabi. Terus pertanyaan, ada istri Nabi Lut. Nah itu ditolak juga oleh ulama-ulama yang mengambil pendapat semua istri para nabi adalah wanita-wanita soleha. Nah di masa dahulu kadang mereka memelihara para nabi ini seperti disebut sebagai bapak. Dia sebagai nabi juga sebagai bapak bagi seluruh umatnya. Banyak janda-janda, banyak orang-orang susah, dia tidak menikah tapi dia rawat. Dia merawat wanita-wanita tersebut, ada yang jahat-jahat ini. Tapi tetap dirawat. Bahasanya mereka pikir itu istri. Nah, istri langsung yang mereka menikah, itu dipilih oleh Allah. Semuanya istri para nabi, wanita-wanita yang solehah. Berdasarkan firman di dalam Al-Quran, orang-orang baik, istrinya adalah wanita-wanita yang baik. Sehingga biografinya itu, istri-istri para nabi, itu dari awal terjaga, tidak punya melakukan kesalahan besar. Zulaikha yang disebut dalam tafsir
sudah melakukan satu perbuatan dosa besar walaupun akhirnya tobat. Nah, itu yang ditolak oleh ulama bahwa Zulaikha itu bukan istrinya Nabi Yusuf alaihissalam. Ada sebagian juga menyatakan itu istrinya Nabi Yusuf. Terlepas ini pembahasan beda terkait masalah tersebut. Walhasil, ini Fir'aun disebut di dalam Al-Quran. Dia mengatakan kepada iblis, udkhul ya mal'un, ya silakan wahai yang terlaknat, masuk. Nah, iblis masuk. Falamma dakhala alaihi qala lahu Fir'aun. Nah, ketika iblis sudah masuk ke istananya Fir'aun, Fir'aun berkata kepada iblis, ata'rifu ala dhuhril ardi ahadan syarra minka wa minni? Apakah kamu mengetahui di atas permukaan bumi ini ada seseorang yang lebih jahat dan lebih buruk darimu dan dariku? Berarti sadar ya, Fir'aun sadar betul dia buruk. Iblis juga tidak menolak, berarti sadar juga. Di kitab Nawadir itu, pertemuan pertama ini pertemuan yang kesekian. Kalau pertemuan pertama, iblis menyamar jadi manusia, datang menemui Fir'aun. Dalam kitab Nawadir, Imam Qalyubi. Kata iblis, wahai Fir'aun, kamu kenal siapa saya? Kata Fir'aun, oh kenal sekali. Kamu iblis. Dari mana kau kenal saya? Ya kita sama-sama iblis. Ya, la ya'rifu wali illa wali, wa kadzalika la ya'rifu syaitan illa syaitan. Ada kaidah, tidaklah seorang wali melainkan dia akan mengetahui wali yang lainnya. Begitu juga tidaklah seorang itu yang syaitan, pasti dia mengenal juga syaitan yang lainnya. Iblis protes. Wahai Fir'aun, yang lebih jahat kamu. Ya, kamu kalau dengan saya, kamu lebih jahat. Kamu lebih buruk. Kata Fir'aun, kok bisa kamu menyatakan demikian? Iya, saya ini dari awal taat sama Allah. Saya dikasih kelebihan panjang umur sampai hari kiamat. Saya ibadah. Di bumi ini semua sudah ada bekas sujud saya kepada Allah. Saya diberikan ilmu, diberikan segala. Saya tinggal di lingkungan malaikat, di langit. Tapi saya gak berani mengaku saya Tuhan. Nah kamu manusia, umur pendek, ilmu tidak punya, ya, dari awal mengaku Tuhan. Ini kamu lebih jahat. Kamu lebih iblis dari iblis. Kata Fir'aun, benar juga. Saya melampaui batas kejahatan saya. Bagaimana kalau kamu tuntun saya untuk bertobat? Kata Fir'aun kepada iblis. Iblis bilang, visi misi saya masukin dia ke neraka. Bagaimana sebab saya dia dapat petunjuk? Kata iblis, jangan, begitu sudah betul. Kamu kalau tobat, kerajaan kamu hilang. Orang menjadi musuhnya kamu. Kamu tidak dihormati lagi. No, kamu begini sudah benar, sudah, kata iblis. Jangan kamu tobat. Akhirnya Fir'aun mengatakan, oh iya, kalau gitu saya istiqomah deh. Istiqomah menjadi orang jahat. Ana rabbukumul a'la. Dia katakan, saya Tuhan kalian yang paling tertinggi. Gitu. Imam Hasan Basri, padahal Fir'aun sendiri mengaku Tuhan, dia punya Tuhan sendiri. Dia buat patung sapi kecil dari emas, dia sembah. Kata Imam Hasan Basri. Dia mengaku Tuhan, tapi dia menyembah patung sapi. Baik. Nah itu pertemuan awal antara iblis dengan Fir'aun. Ya, kita sempurnakan ini. Kemudian iblis tadi mengatakan, Fir'aun mengatakan kepada iblis, kamu tahu tidak, ada seseorang yang lebih buruk daripada kamu dan aku di muka bumi ini. Qala bala, kata iblis, saya tahu. Nah, siapa dia? Qala man huwa. Iblis mengatakan al-hasid. Nah, iblis mengatakan nih, orang yang iri hati, pendengki itu lebih buruk daripada saya dan kamu. Wabil hasadi waqa'tu fi hatil mihna. Nah, saya jadi musuhnya Allah kayak begini gara-gara hasud juga. Kata iblis. Hasud ke Nabi Adam tadi. Kata iblis mengaku, ini saya jadi hina sekarang seperti ini karena sebab penyakit ini. Saya hasud kepada Nabi Adam. Inna li sadiqan ajabani ila kulli ma da'autuhu minasyarr. Saya punya kawan dari manusia, kata iblis.
Ini kawan saya, ini manusia, dia saking jahat, makanya dia berkawan dengan saya. Semua ajakan yang saya ajak melakukan keburukan, dia menjawabnya. Gitu. Akhirnya saya merasa, ini orang harus saya balas budi. Qad wajib aliyya haqquka fas'al minnil hajata. Kata iblis kepada orang tersebut, hak kamu wajib bagi saya. Apapun yang kamu minta, saya akan ijabahkan. Saya akan kabulkan. Karena selama ini yang saya suruh kamu taat. Kata iblis. Kata manusia ini yang sudah menjadi sahabatnya iblis, dia mengatakan, wahai iblis, saya punya tetangga. Nah, tetangga saya ini punya seekor sapi. Bisa gak kamu buat sapinya mati? Nah, ini karena dia iri hati ke tetangganya. Sama-sama peternak. Bisa gak kau buat seekor sapinya itu mati? Iblis mengatakan, la quwwata li ala dzalika. Oh, saya gak mampu melakukan itu. Tapi begini saja, kata iblis. Bagaimana kalau saya ganti deh? Itu kan 1 ekor. Nanti saya ganti 10 ekor. Saya bisa datangkan 10 ekor sapi untuk mengganti seekor sapi itu. Kata orang yang iri hati, enggak, saya gak mau. Saya mau sapi dia itu mati. Kata iblis, saya ini sudah jahat. Tapi ternyata orang yang iri hati lebih jahat dari saya. Saya mengasih tawaran ganti 10 ekor, dia tidak mau. Dia maunya tetap yang 1 ekor itu mati. Padahal kalau dia terima 10 ekor kan masalah selesai. Kalau dipikir dengan akal, ini dapat 1. Diganti 10 ekor. Tetap maunya apa? Seekornya itu punya tetangga harus mati. Karena tadi penyakit hasad itu adalah mengharapkan kenikmatan orang yang dia iri hati agar hilang. Dia gak peduli dengan kenikmatan dia. Sekalipun dia dapat nikmat banyak, tapi penyakit itu masih ada, orang itu nikmatnya belum hilang, dia gak akan puas. Makanya iblis geleng kepala, ya. Dia lebih jahat dari saya. Nah, iblis mengatakan, wahai Fir'aun, sesungguhnya orang yang lebih jahat dari saya dan kamu adalah al-hasid.